sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa dimulai. Selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah jika baik. Ibu absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Iya, Bu. Neng, Adit, Asmi, Sekar. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, tadi malam di rumah kalian hujan atau kalian kepanasan? Kedinginan, Bu. Jadinya berarti hujan ya. Yang lainnya di mana? Panas. Berarti di tempat asli tidak hujan. Oh, tapi tetap panas gitu. Lalu di tempat Neng di mana? Oh, hujan. Terus sore kemarin di mana? Kan hari Minggu ya? Hujan juga. Jadi biasanya kalau sore-sore kan kalian bermain ya. Iya. Nah, entah di lapangan atau di mana pun. Jadi kemarin sore kalian tidak main dong karena hujan. Tidak. Main hujan-hujanan. Waduh, berarti Sekar tidak main ya kemarin sore. Tidur. Oh, tidur. Oke, baiklah. Jadi anak-anak kita hari ini kegiatannya lumayan banyak, yaitu yang pertama kita hari ini akan belajar mengenai yang kelas 4 dulu ya. Yang kelas 4 tentang cuaca, iklim dan musim. Lalu yang kelas 5 kita belajar tentang alam daratan dan lautan di Indonesia serta pemanfaatannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, maritim dan agraris. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini bagi yang kelas 4 ada membaca teks bacaan, lalu nantinya ada peta juga yang ibu tunjukkan, lalu mengerjakan RKPD dan lain sebagainya. Dan untuk yang kelas 5 nanti kalian menganalisis peta yang ibu tunjukkan, lalu nanti ada tanya jawab juga setelah menganalisis petanya, lalu nanti mengerjakan RKPD ya. Siap ya anak-anak untuk hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Jadi sekarang agar semuanya fokus terhadap pembelajaran, letakkan kedua tangannya di atas meja, dilipat. Oke, baik. Fokus ya anak-anak belajar hari ini. Oke, yang pertama untuk kelas 4 perhatikan ya. Ini ibu ada bahan bacaan iklim dan perubahannya. Nah, ini dibaca tapi dengan suara yang kecil. Dibacakan bersama temannya. Berarti Neng dan Asmi membaca ya, membaca dengan suara yang kecil. Lalu untuk Sekar nanti ibu untuk kelas 5 ya, berarti ibu nanti akan menjelaskan tentang peta ini. Nah, boleh silahkan anak kelas 4 untuk membaca dengan suara yang kecil ya.
Ya Bu, itu bapakku mati. Nah, itu berarti kurang pupuk mungkin, atau ada hama yang mengganggu. Pakai pupuk tai ayam bisa Bu? Bisa, bisa. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya ya, Sekar. Di rumah Sekar itu dekat dengan laut tidak? Enggak Bu. Oh tidak, berarti di perkotaan ya rumahnya. Iya Bu. Oh iya, oke. Berarti tidak ada. Tapi Sekar pernah lihat di misalnya di Kakap ya. Kalau Kakap kan dekat ya dengan Pontianak. Di sana kan mayoritas pekerjaan masyarakatnya nelayan. Nah, jadi itulah dia sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar perairan ya kan. Nah, lalu Ya Bu, maaf Bu. ya tidak apa-apa ya. Untuk anak kelas 4 ingat ya, sambil dicatat apa saja yang ada di depan. Lalu untuk anak kelas 5, jadi Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan yang sangat luas, tapi lebih luas perairannya. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di sekitaran pantai atau sekitaran perairan pasti mata pencahariannya nelayan. Dan yang tinggal di daratan atau di pedesaan mata pencahariannya adalah rata-rata petani, betul. Lalu ya, untuk anak kelas 5 Ibu ada lembar kerja serta didik. Nah, nanti ini cara pengerjaannya baca terlebih dahulu instruksinya, sudah ada instruksinya ya di sini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menuliskan identitasnya terlebih dahulu. Sekar, dengarkan ya. Nah, ini yang pertama ada kondisi geografis dan kehidupan masyarakat. Kita lihat bersama-sama dulu terlebih dahulu ya. Kondisi geografis atau bentang alam yang mendominasi tempat tinggal masyarakat serta mengaruhi cara hidup, jenis pekerjaan dan kebudayaan mereka di setiap pulau. Ini identifikasi kondisi geografis. Nah, terus untuk soal yang kedua, kekayaan alam dan suku bangsa. Jadi, Indonesia dianugerahi kelimpahan wilayah laut sebagai negara maritim sekaligus kesuburan tanah sebagai negara agraris. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 1.340 suku bangsa dengan keragaman bahasa, kesenian, dan inovasi lokalnya masing-masing. Nah, ini nanti kalian analisis kekayaan Indonesia. Ini bagian agraris dan ini bagian maritim. Lalu untuk yang ketiga ada bukti sejarah dan tradisi maritim. Nah, mengagumi laut telah menjadi budaya Indonesia sejak zaman dahulu, di mana perahu tradisional lahir sebagai alat transportasi vital. Keunggulan teknologi maritim masa lalu dibuktikan oleh penemuan perahu kubil Harijo abad ke-7 di Rembang dan adanya 10 relief
model perahu kuno di dinding Candi Borobudur, serta ketangguhan kapal pinisi buatan Laut Sulawesi Selatan sejak tahun 1500-an. Nah, ini ada juga tiga bukti keunggulan teknologi maritim masa lalu. Jadi kalian tuliskan di kolom ini. Nah, lalu yang terakhir ada pelestarian dan tradisi syukur. Tradisi nilai sejarah atau tradisional di Indonesia harus dilestarikan melalui aktivitas sehari-hari maupun perayaan budaya seperti Festival Pacu Jalur di Riau, Festival Dayung Perahu di Lamongan, dan Festival Jailolo di Maluku. Bentuk syukur atas hasil alam diwujudkan melalui tradisi nyata seperti Festival Serentau di Jawa Barat, agraris, dan tradisi sedekah laut di pesisir. Jadi ini nanti kalian hubungkan tradisi dan yang sesuai dengan wilayah asalnya. Paham anak-anak? Oke. Ini diberikan untuk dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Untuk anak kelas 4 sudah selesai semuanya membacanya? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi anak kelas 4 juga boleh sambil dilihat ya. Jawab KPG-nya. Boleh isi juga telepon. Oke, setelah boleh sekarang. Waktunya 2 menit ya, start. Baik Bu. Nah, jadi untuk anak kelas 4 lihat ya, di sini ada apa di sini? Nah, peta, betul, ada peta Indonesia. Jadi di sini ada ada letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ya. Nah, jadi di sini nanti Ibu ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Ibu beri penjelasan sebelum mengajarkannya. Jadi yang pertama-tama jangan lupa untuk mengisi identitasnya terlebih dahulu. Nah, lalu ini dibaca instruksinya dengan benar. Siswa mendiskusikan materi iklim dan perubahannya yang sudah kalian baca di PPT di pagi hari. Subbab musim dan iklim di Indonesia bersama teman kelompoknya. Diskusi difokuskan untuk mengidentifikasi pengaruh pergerakan angin monsun terhadap pergantian di Indonesia selama diskusi. Jadi ini ada pengertian monsun. Ada monsun barat yaitu musim hujan, dan ada monsun timur yaitu musim kemarau. Jadi monsun barat dan monsun timur adalah angin musiman yang berhembus bolak-balik di atas wilayah Indonesia, menyebabkan perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya. Monsun barat atau musim hujan membawa uap air dari samudra, sedangkan monsun timur atau musim kemarau bergantian yaitu dengan musim kemarau berhembus dari daratan. Nah, selanjutnya ada analisislah data pada kalender dan timeline berikut untuk menentukan periode dan dampak angin monsun.
Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ya anak-anak. Baik, Bu. Bu, ini Iya, ini ya sekarang. Bu mulanya dulu ya. Sejauh ini tidak ada yang sulit ya anak. Iya, ini. Iya, ini jadi identifikasi kapan monsun barat itu terjadi. Bisa dilihat pada peta juga ya untuk memperkirakannya. Ini isinya apa, Bu? Nah, tanggalnya, ya kapan bulannya dong maksudnya. Kira-kira kapan monsun barat itu bertiup.
Ya, boleh diisi. Sudah anak-anak? Belum. Belum. Oke, ya, waktunya sisa 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Dua menit lagi ya, anak-anak.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya baik. Mulai dari kelas 4 dulu, kelompok Neng, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, di sini pertama ada mengidentifikasi kapan monsun barat atau musim dilaksanakannya, yaitu identifikasikan monsun barat itu pada bulan September. Monsun barat. Ya, lalu selanjutnya. Yang kedua, ada dampak utama monsun. Apa dampak monsun barat dan monsun timur pada kehidupan di darat Indonesia? Yaitu angin musiman yang berhembus bolak-balik di atas wilayah Indonesia menyebabkan perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya. Terima kasih ya, Neng. Tepuk untuk Neng. Selanjutnya, Asmi. Ini hasil kelompok kami ada identifikasi kapan monsun barat berkunjung dan musimnya sekitar itu pada bulan April, Bu. Ya, Kemudian dampak utamanya itu karena musim itu berubah jadi menghambat aktivitas warga bekerja. ya. Tangan untuk Asmi. Selanjutnya, kelas 5. Sekar, silakan presentasi. Boleh. Yang pertama ini ada identifikasi kondisi geografis. Nah, di pegunungan itu udaranya sejuk dan tanahnya subur. Kalau di pesisir itu berada di tepi laut. Kalau dataran rendah cocok untuk permukiman perdagangan, pertanian. Terus bekerja di jalan itu kalau pegunungan petani, sayur, pesisir itu nelayan, daratan itu pedagang. Terus analisis kekayaan Indonesia. Kalau di daratan atau agraris menghasilkan padi, jagung, sayur. Kalau di lautan atau maritim menghasilkan ikan, udang, dan lain sebagainya. Terus temukan bukti sejarah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada penemuan perahu Panjurharjo abad ke-7 di Rembang. Yang kedua adanya 10 relief model perahu kuno di dinding Candi Borobudur. Serta yang ketiga ketangguhan kapal penisi buatan pelaut Sulawesi Selatan sejak tahun 1500-an. Nah, yang terakhir ada pelestarian dan tradisi syukur. Kalau festival Pacu Jalur itu dari Riau, festival Daeng Perahu itu dari Lamongan, festival Jailolo itu dari Maluku, Sedekah itu dari Jawa Barat agraris, Sedekah Laut itu pesisir maritim. Nah, yang terakhir ada referensi singkat. Saya belajar bahwa Indonesia memiliki sejarah maritim yang hebat dan berbagai tradisi yang harus kita lestarikan sebagai rasa syukur serta cinta budaya bangsa. Oke, tangan untuk Sekar. Nah, aku mau bertanya ke kelas 4 dulu nih. Untuk kelas 4, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Perubahan iklim. Ya, untuk kelas 5, apa
Lalu untuk kelas 5 tadi, mengapa Indonesia disebut negara agraris dan maritim? Nah, karena artinya kalau Indonesia disebut negara agraris itu berarti sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian karena didukung oleh tanah Indonesia yang subur. Lalu negara maritim yang artinya itu wilayah perairan lebih luas dari daratan. Nah, berarti dengan potensi kelautan yang limpah untuk perdagangan dan transportasi. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tapi sebelum itu, Ibu mau memberi pekerjaan rumah untuk kelas 4. Silahkan untuk membuka halaman 30. Nah, pada halaman 30 dikerjakan esainya dari 1 sampai 5. Jelas? Iya, soalnya ditulis ya beserta jawabannya. Untuk kelas 5 di halaman selanjutnya, yaitu pada halaman 30 dikerjakan pengertian paragraf, lalu dibaca dulu paragrafnya, lalu disimpulkan di bawahnya. Jelas? Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan sekarang memimpin doa. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini silahkan pulang dengan berhati-hati. Oke, jangan ada yang main hujan-hujanan